Halo Sobat Lambung, selamat datang di channel saya, di channel Sobat Lambung. Channel ini akan membahas mengenai bagaimana memaintain pencernaan Anda, bagaimana memaintain pola diet makan Anda jika Anda memang pernah mengalami masalah di lambung ataupun masalah pencernaan lainnya. Dan sebelum Anda menonton video ini, tentu saja saya ingin memberitahukan bahwa semua yang dikatakan oleh video ini merupakan pengalaman pribadi saya dan semua sudah dialami oleh saya sendiri. Dan saya sangat tidak menyarankan karena ini bukan merupakan pengobatan. Ini hanyalah sharing pengalaman pribadi. Segala keputusan medis yang dibuat bukan berdasarkan pada video ini, tetapi keputusan medis sendiri itu berdasarkan dari dokter ya. Harap teman-teman untuk menonton video ini dan anggap ini sebagai disclaimer karena ini pengalaman pribadi saya, mungkin bisa juga cocok dengan Anda ataupun belum juga cocok dengan Anda. Oke. Terima kasih karena sudah datang di channel ini, dan sekarang saya akan menjelaskan awal-awal ya. Karena saya merasa ini banyak sekali di Indonesia orang yang memiliki sakit lambung di sini ya tentunya. Nah, sakit lambung ini ada bermacam-macam, ada yang dari biasa, ada yang sedang, ada yang akut, ada yang segala macam. Juga disebut dengan GERD, bahkan ada yang bercampur dengan anxiety. Nah, untuk itu saya ingin menceritakan terutama spesialisasi pada GERD ya, yang sudah pernah saya alami sendiri. Nah, untuk yang pertama ini, pola makan yang akan saya sebut dalam menangani penyakit seperti GERD di bawah ini, itu menurut saya banyak terjadi berdasarkan banyak faktor. Juga penyakit masalah lambung, terutama salah satunya itu faktornya dari bakteri H. pylori. Bakteri H. pylori merupakan bakteri penyebab tukak lambung yang menyebabkan pencernaan menjadi tidak lancar dan menyebabkan luka di lambung. Nah, bakteri ini seringkali membuat bermasalah, dan tidak heran juga kenapa banyaknya orang terinfeksi dengan bakteri H. pylori, karena hampir 50% ternyata penduduk di dunia ini memiliki bakteri ini di perutnya. Nah, lantas kadar bakteri ini di tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kadarnya sedikit sehingga tidak menjadi mengganggu pencernaan, tapi jika kadarnya banyak maka akan menjadi masalah pencernaan. Bahkan pencernaannya mungkin merasa tidak sembuh-sembuh karena adanya bakteri ini. Nah, yang kedua tentunya saja pola makan. Pola makan dari kecil yang sering makan mie instan, sering makan yang pedas-pedas atau berbumbu tajam seperti bumbu mie instan tuh sangat jahat sekali untuk pencernaan Anda. Kurang baiklah, bukannya sangat jahat, apalagi terus dimakan berakumulasi bertahun-tahun. Hal itu yang sudah pernah terjadi pada saya. Saya dulu waktu kecil suka sekali makan mie instan sehingga menyebabkan menurut saya sendiri, dan ini bukan berdasarkan apa-apa, tapi menurut pengalaman saya pribadi, hal itu menyebabkan saya ketika dewasa menjadi memiliki masalah lambung. Untuk saya sarankan, jika Anda mungkin kenal dengan saudara-saudara yang sering mengkonsumsi mie instan, itu sebaiknya jangan terlalu banyak ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu sangat-sangat tidak baik. Mungkin jika dimakan sewajarnya ya pasti tentu saja tidak ada masalah, tapi saya sarankan jika Anda punya masalah lambung sebaiknya hindari makanan mie instan. Dan penyebab yang ketiga menurut saya adalah mungkin secara fisiologis memang ada secara fisiologis mungkin sudah pernah ada turunan gitu biasanya, karena dari keluarga saya sendiri memang udah turunan dari nenek saya, ibu saya, dan juga bibi saya semua memiliki masalah lambung situ. Entah mungkin karena segi fisik, karena biasanya rata-ratanya orang pendek itu memiliki kedekatan antara di lambung juga dengan lambungnya itu memiliki kedekatan dengan pencernaan atas atau mulut, sehingga asam lambung itu ketika berlebihan dia sangat mudah untuk naik ke atas. Nah, asam lambung yang naik ke atas itu disebut dengan GERD. Nah, asam lambung naik ke atas ini juga bisa disebabkan oleh makanan modern pada saat ini ya. Karena kita tahu makanan modern zaman sekarang ini sudah banyak mengandung macam-macam seperti gluten ataupun segala macam. Ya, gluten, Anda pernah mendengar ya kan? Biasanya nih gluten ini
trennya populer di Kanada, di Amerika. Katanya orang barat itu sangat anti gluten, karena sebenarnya gluten itu tidak baik untuk pencernaan, karena gluten itu bersifatnya lengket. Jadi itu lengket di pencernaan, juga lengket di usus, sehingga tidak sulit untuk dicerna oleh makanan, sehingga menyebabkan kinerja pencernaan menjadi berat sehingga tidak maksimal. Saya sarankan hindari makanan tepung yang mengandung gluten atau tepung terigu. Dan juga tepung terigu kan ini sangat banyak ya di makanan modern, seperti di roti-roti, di cake, terutama cake. Nah, untuk itu sebaiknya jika Anda punya masalah lambung, sebaiknya hindari makanan-makanan modern. Beralihlah ke makanan-makanan yang real food atau makanan sebenarnya, seperti sayuran. Ayam pun saya harapkan jangan ayam yang daging yang seperti daging sapi, daging babi, daging ikan salmon ataupun yang terlalu berat ya. Saya sarankan ayam saja jika Anda punya masalah lambung yang berat tapi Anda tetap butuh masukan protein, gunakan ayam. Lebih baik lagi jika Anda seorang vegetarian. Vegetarian itu sangat bagus untuk pencernaan lambung Anda karena lebih mudah dicerna dan juga dia lebih mudah dicerna vitamin dan protein nabati ya. Kalau protein hewani itu menyebabkan lambung mengeluarkan peptin. Peptin itu merupakan enzim yang untuk mencerna protein. Nah, sehingga mengeluarkan enzim peptin ini menyebabkan asam lambung menjadi naik ataupun tinggi karena dia mengeluarkan enzim peptin yang harus digunakan untuk mencerna lambung. Nah, jadi makanan itu sangat perlu dijaga ya, makanan terutama, dan juga sangat perlu tidur. Nah, tidur itu Anda harus tidur dengan kepalanya agak sedikit ke atas, jadi kepalanya jangan datar sehingga naik asam lambung itu menjadi tidak terlalu naik ke atas ya. Oke, sekian video yang dari saya kali ini. Video saya kali ini menjelaskan penyebab-penyebabnya. Di video berikutnya nanti harap ditunggu di video-video berikutnya, dan saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai diet, dan salah satu mungkin terakhir adalah bagaimana makanan apa yang harus atau suplemen apa yang harus digunakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jika Anda punya pertanyaan, like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Pertanyaan Anda mungkin nanti akan kita buat satu video di kedepannya. Oke, jangan lupa Sobat Lambung, tetap sehat, tetap jaga makanan, dan juga tetap selalu aktif. Oke, bye Sobat Lambung.